Shalom, selamat pagi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kalian semua pagi hari ini? Saya percaya semuanya sehat dan adik-adikku sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini, Loso mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Judul lagunya adalah Langit dan Bumi. Bagi yang sudah tahu menyanyi dengan keras dan yang belum tahu kita menyanyikan bersama-sama sambil kita belajar. Langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Adik-adik, seperti pujian ini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu adik-adikku, mari persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita memohon pertolongan dari Tuhan agar menolong kita untuk dapat mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kembali kami naikkan pagi hari ini ya Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, buka hati dan pikiran kami, agar dengan sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan nantinya ya Tuhan, firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Adik-adikku semua, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang ketaatan. Nah, adik-adik, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Semuanya sempurna. Semuanya adik-adik baik adanya. Dan Allah menciptakan semua itu selama 6 hari. Dari hari lepas hari Allah terus berfirman. Sehingga terjadilah semuanya. Dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan ciptaannya yang sangat mulia. Siapakah ciptaan Tuhan pada hari ke-6? Ciptaan yang sangat mulia adik-adik. Ada yang tahu enggak? Coba Sarah tahu enggak? Alfredo tahu enggak? Flora tahu enggak? Lah sepercaya semua adik-adikku tahu. Tuhan berfirman pada hari ke-6, Dia menciptakan manusia. Ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang dibuat
seturut dengan gambar dan rupa Allah. Adik-adikku, manusia diciptakan, diberikan akal pikiran, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, adik-adik, saat Allah menciptakan Adam, Allah menempatkannya juga di sebuah tempat yang sangat istimewa sekali. Tempat itu sangat indah sekali, adik-adikku. Kalau kalian mungkin pernah ke Batu melihat Selekta, tempatnya sangat indah kan? Tetapi tempat daripada Adam, ciptaan Tuhan yang pertama, itu jauh lebih indah dan sangat sempurna. Karena itu adalah tempat yang disediakan oleh Allah. Nah, adik-adikku, ada enggak yang tahu di taman apakah Adam ditempatkan oleh Tuhan? Iya, di Taman Eden. Nah, Taman Eden ini adik-adik sangat indah sekali adik-adikku. Di situ banyak pohon-pohon. Allah menciptakan pohon-pohon yang begitu banyak buah-buahnya dan beraneka ragam. Bukan cuma pohon-pohon yang Tuhan ciptakan, tetapi juga Tuhan ciptakan binatang-binatang yang ada di sana. Semuanya adik-adikku, mereka hidup dengan rukun. Nah, bukan cuma binatang-binatang yang ada di Taman Eden, bukan cuma ada Adam di Taman Eden, tetapi di situ ada juga bunga-bunga, ada juga sungai yang mengalir. Pokoknya sangat bagus adik-adikku. Taman Eden itu sangat indah. Karya Tuhan luar biasa adik-adik. Dan dia menempatkan Adam di tempat yang sangat istimewa. Nah, adik-adik, Adam diberikan Tuhan hikmat yang luar biasa. Allah memberikan kepercayaan kepada Adam. Allah memberikan Adam kuasa untuk memberikan nama-nama semua binatang yang ada di dalam Taman Eden. Oh adik-adik, bukan cuma 1, 2, 3, 4 binatang. Di sana banyak sekali binatang. Dan Adam mampu memberikan nama satu demi satu binatang-binatang yang ada di situ. Itu semua karena apa adik-adik? Karena Tuhan memberikan hikmat. Tuhan menciptakan Adam seturut gambar dan rupa Allah. Itu berarti hikmat dari Allah ada di dalam kehidupan Adam. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Adam bukan cuma ditemani dengan tumbuh-tumbuhan, bukan cuma ditemani dengan binatang-binatang, tetapi Adam juga diberikan pasangan hidup oleh Tuhan. Yang diberi nama siapa? Wanita yang diciptakan Tuhan untuk Adam? Iya, diberi nama Hawa. Nah, Adam dan Hawa tinggal di sebuah taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden. Tetapi adik-adikku, di taman yang indah itu Allah memberikan kuasa kepada Adam untuk menguasai semuanya. Seluruh buah-buahan yang ada di dalam taman itu Allah memerintahkan boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Tetapi adik-adik, ada satu pohon yang Allah berikan perintah kepada Adam supaya buah dari pohon itu tidak boleh dimakan. Kenapa ya Allah memberikan perintah seperti itu? Nah, adik-adik bisa membaca di Alkitabnya. Nanti dibuka di Alkitabnya. Itu terdapat di dalam Kejadian 2. Kita baca mulai dari ayat yang ke-8
sampai ayat yang ke-17. Jadi mulai ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian adik-adik lanjutkan lagi. Di pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Inti firman Tuhan Lose di pagi hari ini terdapat di dua pasal yang Lose sudah sebutkan. Diingat ya, di pasal yang ke-8 pasal yang kedua ayat ke-8 sampai ke-17 dengan pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Lose akan bacakan di ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah adik-adik, Allah sudah perintahkan bahwa semua pohon boleh kau makan, tetapi satu pohon tidak boleh kau makan buahnya. Nah adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Adam tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi adik-adik, ada yang tidak senang Adam taat kepada Allah. Siapakah itu adik-adikku? Dia adalah iblis. Iblis tidak suka adik-adik Adam itu taat kepada Allah. Lalu dia menyerupai ular. Dia datang adik-adik. Ular itu datang kepada Hawa. Lalu dia memutarbalikkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau tadi Allah berkata semua pohon yang ada buahnya boleh kamu makan kecuali pohon yang di tengah-tengah dari taman itu. Tetapi iblis pintar diputarbalikkan. Dia berkata kepada Hawa, semua buah yang ada di dalam taman ini kata Allah tidak boleh kamu makan. Kamu tahu enggak? Allah memerintahkan seperti itu kenapa? Karena kalau kamu makan daripada buah ini, maka kamu akan seperti dengan Allah. Nah adik-adik, seharusnya kan Hawa sudah tahu perintah yang Allah berikan. Harusnya kan dia bisa tidak menurut kepada ular ini. Tetapi adik-adik, dia karena kepingin seperti dengan Allah, dia kepingin tahu yang baik, yang jahat. Sehingga adik-adik, dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu dia mengambil buah itu. Dia memakan buah itu adik-adik. Dan bukan sampai sebatas Hawa saja yang memakan buah itu. Dia memberikan juga kepada Adam buah itu. Nah, kedua-duanya memakan buah itu adik-adik. Sehingga apa yang terjadi setelah mereka memakan buah itu? Mereka lalu menyadari adik-adik, mata mereka terbuka dan mereka menyadari kalau tubuh mereka itu telanjang. Yang tadinya memang mereka telanjang, tetapi mereka tidak tahu malu karena mereka belum jatuh di dalam dosa. Tetapi setelah mereka memakan buah itu, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka malu adik-adik dan mereka berlari. Mereka bersembunyi di semak-semak. Nah adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan,
Apakah Allah tahu apa yang mereka perbuat? Sembunyi adik-adik. Mereka takut sekali. Nah, tiba-tiba mereka mendengar detak langkah di dalam taman itu adik-adik. Mereka menyadari bahwa Allah ada di taman itu. Lalu Allah memanggil mereka. Mereka menjawab, kami ada di sini, Tuhan. Kami bersembunyi karena kami takut. Lalu Allah berkata, mengapa kamu takut? Apakah kamu sudah melanggar apa yang aku perintahkan? Lalu Adam berkata, adik-adik, bahwa perempuan yang engkau berikan inilah yang menyuruh aku memakan buah ini. Nah adik-adik, begitu terjadi. Adam menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan ular. Nah, semua mencari kambing hitam dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nah adik-adikku, pada akhirnya Allah marah. Lalu Allah menyuruh mereka keluar dari Taman Eden. Nah adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sebenarnya sangat mengasihi Adam. Allah sangat mengasihi Hawa. Tetapi mereka yang dikasihi ini adik-adikku tidak puas sampai di situ. Mereka ingin menyamai Allah. Sehingga adik-adik mereka mendengar apa yang dikatakan oleh iblis. Apa yang dikatakan oleh ular. Ular yang membawa dusta, yang memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh Allah. Dan itu dituruti oleh mereka. Nah adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat itulah manusia jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu adik-adikku seringkali juga menghantui setiap kita. Bukan cuma Adam dan Hawa yang dicobai oleh iblis sehingga mereka tidak mendengarkan perintah Allah. Iblis juga begitu liciknya adik-adik. Bahkan Yesus pun juga pernah dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, tidak menutup kemungkinan kita pun juga setiap hari dapat diperlakukan iblis sedemikian rupa untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Tetapi adik-adikku, Allah sungguh mengasihi setiap kita. Allah tidak menginginkan kita terus hidup di dalam dosa. Karena sebaik apapun kita melakukan hal-hal di dalam dunia ini adik-adik, itu tidak akan menyelamatkan kita. Sehingga karena kasih Allah yang begitu besar kepada setiap kita, Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati bagi setiap dosa-dosa adik-adik dan dosa. Nah adik-adikku, Kristus sudah mati menggantikan dosa-dosa setiap kita. Untuk itu, kalau kita memang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, marilah kita mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kita mau hidup taat kepada Tuhan. Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Banyak dosa yang sering kita lakukan karena kita diperalat oleh iblis. Kita seringkali berdusta, memutarbalikkan kebenaran. Kita mungkin mencuri. Kita mungkin malas berdoa. Itu semua pekerjaan iblis. Mari adik-adikku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus, kita hargai pengorbanan Kristus dengan kita mau hidup taat seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita rajin belajar, kita rajin membaca firman Tuhan hari lepas hari. Sehingga adik-adik, di saat kita akan jatuh di dalam dosa, Roh Kudus yang ada di
diri kita, mengingatkan kita, karena kita setia di dalam membaca akan kebenaran firman Tuhan. Maukah adik-adikku hidup setia di dalam Tuhan? Maukah adik-adikku hidup taat, meninggalkan dosa-dosa, dan mulai hidup setia dekat dengan Tuhan? Dan kita mengakui, kita percaya bahwa Allah adalah Bapa Surgawi, selalu mengasihi kita, selalu mau menolong kita, sehingga kita bisa diluputkan dari kuasa-kuasa iblis yang akan mencobai kehidupan kita. Asalkan adik-adik mau membuka diri adik-adik, menerima Yesus, menerima Allah sebagai Bapa Surgawi dalam kehidupan adik-adikku, dengan adik-adik tekun berdoa, bersandar kepada Bapa Surgawi, sehingga hidup kita tidak mudah dicobai oleh iblis. Nah, adik-adikku, Lose berharap firman Tuhan pagi hari ini bisa menguatkan setiap kita, agar kita terus bisa hidup, bisa berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mau berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mau setia taat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mau semakin dekat melalui renungan firman Tuhan, agar si iblis tidak mudah mencobai kehidupan kami. Kalaupun mungkin ya Tuhan, di saat kami mulai jatuh, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami masing-masing mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami berbalik dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tolong kami semuanya ya Tuhan. Tolong adik-adik hamba-Mu yang masih kecil ya Tuhan, agar firman Tuhan yang mereka sudah dengarkan pagi hari ini tertanam di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh melakukan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.